Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halukum, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Udah selesai istirahatnya? Jika sudah selesai, ayo sama-sama kita lanjutkan pembelajaran kedua kita hari ini, hari Senin. Tadi pagi jam pertama kita sudah belajar tematik. Terus yang kedua kita belajar adab dan akhlak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku pemahaman yang benar. Amin. Sekarang buka buku paket akidah akhlaknya halaman 7 pembelajaran kedua, yakni tentang zalim dan dendam. Kemarin kita sudah belajar apa? Pemaaf dan penyayang. Hari ini kita belajar tentang zalim dan dendam. Apa itu zalim ya, dan apa itu dendam? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Sekarang perhatikan, simak dengan baik Ustazah membacakan teks berikut ini atau cerita berikut ini. Pada suatu siang, Rino pulang sekolah, berjalan kaki menyusuri komplek menuju rumah. Induk ayam melintas bersama 3 ekor anaknya. Rino pun iseng, lalu mengejar sang induk. Anak-anak ayam lari ketakutan dan terpisah dari sang induk. Jadi, ketika Rino, ini ada anak namanya Rino, pulang sekolah, jalan kaki menuju komplek rumahnya. Terus dia ketemu nih sama induk ayam yang melintas bersama anaknya. Berapa ekor anaknya? 3 ekor anaknya. Terus Rino pun iseng, lalu mengejar sang induk. Dikejarlahnya induk ayamnya. Terus anak-anak ayamnya tuh lari ketakutan, lalu terpisah deh sama ibunya, sama induk ayamnya. Dan syukurlah Pak Ismail lewat. Syukurnya Pak Ismail lewat. Ia pun langsung menasehati Rino agar tidak mengganggu binatang, karena itu adalah perbuatan zalim dan dilarang oleh ajaran agama. Rino berjanji tidak akan mengganggu binatang lagi. Jadi setelah Rino mengejar induk ayam sampai induk ayamnya terpisah dari anak-anaknya, maka Pak Ismail lewat, langsung negur Rino, bilangnya gini, mensehati, jangan diganggu binatang, karena itu termasuk perbuatan zalim dan dilarang oleh agama kita, agama Islam. Terus Rino pun berjanji tidak akan mengganggu binatang lagi. Nah, apa itu zalim? Tentunya anak-anak bertanya, apa itu perbuatan zalim? Akan kita bahas di halaman selanjutnya. Yang halaman 8, buku paketnya di atas, zalim. Kita akan membahas tentang perbuatan zalim. Apa itu zalim? Zalim adalah perbuatan merugikan orang lain, perbuatan jahat dan sifat tercela yang harus dijauhi. Jadi, zalim itu adalah perbuatan yang jahat, yang tercela, yang harus kita jauhi. Jangan pernah dekati perbuatan zalim. Kenapa? Karena perbuatan seperti itu merugikan orang lain. Bukan hanya merugikan orang lain, tapi juga merugikan diri kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita berbuat zalim, baik kepada manusia, hewan maupun tumbuhan. Apalagi berbuat zalim kepada sesama muslim. Hal itu termasuk dosa yang sangat besar. Bukan dosa kecil lagi ya, dosa yang sangat besar, kata Rasulullah. Maka kita dilarang untuk berbuat zalim, mau sama manusia misalnya, mau sama hewan juga tidak boleh, tumbuhan pun tidak boleh, apalagi sesama kita muslim. Tidak boleh berbuat zalim pada teman saudara sesama muslim kita.
Kullul muslimi 'alal muslimi haramu damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Antara sesama muslim diharamkan menumpahkan darah, merampas harta, dan menodai kehormatannya. Sahih riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Jadi, sesama muslim kita itu diharamkan, sudah diharamkan sama Allah untuk menumpahkan darah sesama muslim kita. Makanya kita dilarang menzolimi sesama muslim, karena itu termasuk dosa besar. Merampas hartanya, mencuri harta sesama muslim, menodai kehormatannya, kayak mengejek-ngejek, menjatuhkan, meremehkan, itu adalah perbuatan zalim. Dilarang dalam agama kita karena termasuk dosa yang sangat besar. Ini dikatakan kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Jadi dilarang antara sesama muslim, diharamkan menumpahkan darah, merampas harta, dan menodai kehormatan. Zalim ada 3 macam. Apa itu? Yang pertama ada zalim kepada Allah, yang kedua zalim kepada makhluk, dan ketiga zalim kepada diri sendiri. Apa itu zalim kepada Allah? Bagaimana contohnya? Ini zalim kepada Allah. Contohnya berbuat syirik seperti menyembah patung, meminta kepada kuburan, dan percaya pada jimat. Jadi kita tidak boleh menyembah patung. Apa yang harus kita sembah? Kita harus menyembah hanya kepada Allah saja. Tidak boleh menyembah kepada patung, menyembah pada batu besar, kuburan, jimat-jimat. Itu termasuk perbuatan syirik, menyekutukan Allah, dan itu adalah dosa besar. Allah sangat membenci orang-orang yang menyekutukannya. Maka dari itu kita harus menjauhi sifat zalim kepada Allah. Terus yang kedua, zalim kepada makhluk. Apa itu zalim kepada makhluk? Apa contohnya? Menghina sesama manusia, menyiksa binatang, dan merusak lingkungan. Menghina sesama manusia seperti mengejek temannya di sekolah, itu tidak boleh ya. Siapa yang sering mengejek temannya itu sudah berbuat zalim, berdosa. Sifat zalim tidak disukai oleh Allah. Terus menyiksa binatang, merusak lingkungan juga seperti membuang sampah sembarangan, merusak tumbuh-tumbuhan yang ada di sekolah, itu termasuk perbuatan zalim, boleh dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus zalim yang ketiga, zalim pada diri sendiri. Contohnya apa? Berbuat maksiat kepada Allah, seperti meninggalkan salat dan berdusta. Jadi siapa di sini yang suka meninggalkan salat 5 waktunya? Itu termasuk perbuatan zalim. Perbuatan zalim kepada diri sendiri. Dan berdusta, juga tidak boleh berdusta atau berbohong. Dan di sini dilarang berbohong. Baik itu berbohong kepada kedua orang tua, sama teman atau lainnya. Dilarang berbohong atau berdusta, yang berbicara yang tidak-tidak, yang mengarang-arang, itu dilarang karena termasuk perbuatan zalim. Jadi sampai di sini penjelasan materi kita. Ustazah harap semoga ananda semuanya dimudahkan oleh Allah dalam belajarnya, dimudahkan dalam memahami apa yang Ustazah sampaikan. Jika terdapat kekurangan dalam penyampaian materinya, Ustazah mohon maaf. Sekarang untuk selanjutnya kerjakan latihannya. Sebelum mengerjakan latihan, dibaca kembali buku paketnya ya, yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Terus selanjutnya kerjakan latihannya yang ada pada halaman 10 dan 11, bagian 1 dan 2. Dan 1 yang esai bisa dijawab langsung pada titik-titik yang kosong, atau mau disalin di buku latihannya juga boleh. Dan halaman 11 tinggal beri tanda silang pada huruf yang dianggap benar jawabannya. Zalim adalah akhlak yang A terpuji, B tercela, atau C baik. Nanti tinggal disilang. Mau langsung dijawab buku paket boleh, atau mau pindahkan dalam buku latihan juga boleh.
Semoga Allah memudahkan Anda semuanya dalam belajar, diberikan selalu kesehatan dan tetap semangat. Amin. Kita tutup pembelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.